Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nafita Putri dari kelas 11 Saintek 2. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal esai dari fisika. Di sini saya membuat video akan menjelaskan video fisika. Kita yang pertama ada soal 1, yaitu tentukan resultan keempat vektor gaya pada gambar di bawah ini. Gambarnya itu ada ini. Sebelum kita mengerjakan, mari kita cari proyeksi terlebih dahulu. Di sini kita akan proyeksi F1 dan F2. Yang pertama proyeksi F1 dulu. Di sini ada F X, di sini ada F Y. Sedangkan di F2 ini ada di sini F X, F2X. Di sini ada F2Y. Di sini kita akan mencari sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X yaitu Fx sama dengan F, karena dia dekat dengan sudut 30 derajat, akan menggunakan cos 30 derajat. Jadi di sini kita akan pakai cos 30 derajat. Di sini kita melakukan nilai F1 yaitu ada 6 Newton, 6, dan cos 30 yaitu setengah K3. Di sini kita akan coret 6 dan 2, yaitu hasilnya 3, dan angka 3 ini kita turunkan. Hasil dari 3 angka 3 yaitu 5,2 N. Habis itu kita mencari nilai F dari sumbu X ini yang lagi, yaitu di sini ada F2X. Kita cari F2X di sini sama dengan F. Di sini karena itu dengan sudut lagi, maka F2X ini adalah cos 60 derajat. Di sini kita masuk F, nilai F2 yaitu 12 cos 60 derajat, yaitu setengah. Kita coret 12 dari 2, yaitu hasilnya adalah 6 Newton, 6 N. Habis itu selain ada Fx, F2Y, di bagian sumbu F itu ada F3. Kita tinggal tulis F3 aja. F3 itu nilainya adalah 6 N. Di sini kita cari sigma Fx-nya. Di sini sigma Fx sama dengan, karena Fx ini berada di bagian sini, bagian kiri, dimana ini adalah bagian minus, sedangkan di sini bagian plus, maka Fx ini adalah minus. Sini kita tulis minus F1x, dan sama dengan F2x, dia berada di minus, maka di sini, jadi kita tulis minus F2x. Sedangkan F3 ini berada di wilayah positif, jadi kita akan tulis positif F3. Kita masukkan nilai F1x ini yaitu 5,2. Nah, kalau di sini plus, jadi jadi minus, yaitu minus 5,2. Setelah itu kita masukkan nilai F2x yang dari tadi. Di sini plus ini, di sini jadi nilai 6. Di sini kita masukkan 6, karena di sini plus, jadi tertuliskan. Nah, hasil dari minus 5,2 dikurang 6 ditambah 6, hasilnya yaitu min 5, N. Selanjutnya kita akan mencari sumbu Y. Sumbu Y, di sini ada Fy dan F2Y. Kita akan mencari F1Y dulu. F1Y dengan F, karena F1Y ini jauh dari sudut 30 derajat, maka dinamakan sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Hasilnya
Di sini F kita masukin F1 ini itu 6. Sini 30 derajat itu setengah. 6 Taruh tambah 2, di sini 3. Dan hasilnya, kalau nilai F1Y ini sudah ketahuan, kita sekarang tinggal nyari F2Y. Di sini kita tulis F2Y sama dengan F. Karena di sini F2Y jauh dari sudut 60 derajat, maka kita tulis sin 60 derajat. Sin 60 derajat. Kita masukkan nilai F2, yaitu 12 N. 12 sama sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3. Kita coret 12 bagi 2, yaitu 6. Akar 3-nya kita turunkan lagi. Akar 3. Kita jadikan akar 3 ini menjadi 10,4. Selanjutnya, di sumbu Y ini juga terdapat nilai F4. Jadi kita tulis F4. Yaitu nilainya adalah 3. 3M. Selanjutnya, setelah semua selesai dihitung, kita cari sigma FY. Sini ya, sigma FY. Karena FY berada di minus juga, di wilayah minus, di posisi minus, di sini plus. Jadi kita FY ini adalah minus F1Y. Selanjutnya ada F2Y, yaitu bernilai positif, berarti positif F2Y, dan F juga termasuk F4. Jadi sini F4 plus F4. Ulangan, di sini FY-nya itu nilainya 3, belum minus, jadi sini ada plus minus 3, sama ada F2Y-nya itu kita plus, yaitu 10,4 N, dan kita masukkan nilai F4 juga, dia plus ya, ini F4 itu 3, dan hasilnya itu hasilnya tetap 10,4. Habis dari sini kita cari resultan. Gimana ya resultannya? Sini kali ya, ada ya kan? Oke, kita lihat sini, kita cari resultan. Rumusnya itu R akar sigma F X pangkat 3 sigma F Y pangkat 2. Sini akar kita masukkan nilai F X nya, yaitu sigma F X nya adalah nilainya minus 5,2. Jadi kita tulis minus 5,2 ditambah, kita ambil nilai sigma F ini itu 10,4 berarti 10,4 42. Jadi kita tambahkan dulu minus 5,2 itu 27,4 plus ini ada 10,4 pangkat 2, yaitu 8,16. Ini kita jumlahkan 27,4 tambah 108,16 kita sebenarnya 135,2. Nah, hasil dari ini itu kan 135,2, tapi masih ada akarnya, jadi kita jumlahin ya. Berarti akar dari 135,2 yaitu 11,62 N. Jadi nilai akhir resultan dari semua ini adalah 11,62 N. Jadi gitu pembahasan nomor 1. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 ada perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambarnya. Di sini terdapat
balok A dan balok B dengan bilang miring 1. Di sini diketahui massa berat dari balok B yaitu 2 kg, sedangkan massa berat balok A yaitu 4 kg. Dan juga diketahui nilai F-nya yaitu 80 N, dan karena ini bidang kasar, maka di sini diketahui UK-nya 0,3. Setelah kita menjelaskan lebih lanjut, kita harus mencari gaya-gaya yang ada di sini. Pertama di sini ada gaya, di balok ini ada gaya W, di sini ada T sedangkan tadi, di sini ada T juga, di balok B ini ada T juga. Di sini ada F, F-nya jangan lupa nilainya berapa? 80 N. Di sini ada gaya normal N. Habis itu di sini ada gaya W juga karena ini di bidang miring. Jadi seperti ini ya. W. Dan karena ini juga lantai kasar, maka di sini ada F, gaya F. Setelah seperti ini, kita akan kasih seperti ini dan seperti ini lagi. Karena ini posisi bidang miring, di sini di bagian dalamnya maka disebut W cos 30 derajat. Sedangkan di sini bagian luar alias jauh dari 30 derajat, kita akan kasih dia W sin 30 derajat. Semua sudah dikasih tahu ya. Di sini tinggal kita jawab A atau balok dan B tergantung kali. Untuk mencari kecepatan balok ini kita harus tinjau balok A. Di sini pakai sumbu Y, mencari sumbu Y. Sigma FY sama dengan rumusnya yaitu M A kali A. Di sumbu Y ini terdapat gaya tegangan tali dan W. Tegangan tali plus karena dia atas, jadi di sini plus T, sedangkan W ke bawah jadi dia minus, ini 2. Ulangan RA nya kita masukin yaitu 4 kg, 4 kali A jadinya. Terus kita cari W dulu ya. Sini W yaitu M kali Q. Massa dari balok A ini adalah 4 dan kualitasnya yaitu 10. Jadi 4 kali 10 yaitu 40 N. Nah di sini kita sudah ketahuan nilai W-nya yaitu N. Di sini tetap kita turunkan T-nya kali ini atau kurang, kita masukkan nilai W-nya 40 dengan 4A. Di sini kita akan jadikan sama dengan, jadi 40 ini kita pindah ruas ke belakang 4A. Jadi C sama dengan 4A, karena di sini minus, pas dipindah ruas jadi plus. Di sini plus 40. Di sini sudah jadi persamaan 1. Nah, di tinjau balok D ini kita harus cari sumbu Y juga. Sumbu Y. Sumbu Y yaitu sigma F Y sama 0. Kita cari gaya-gaya aja ada di sumbu Y. Di sini ada N, di sini ada W, dan FK.
akan mencari FK dengan rumus FK sama dengan mu K kali N. Mu K nya ini 0,3, terus kita 0,3 kali gaya normalnya itu adalah 17,32. Nah, hasil dari 0,3 dikali 17,32 itu hasil 5,20. Jadi 5,20 ini kita masukkan di sini ya. 5,20 sama dengan kita kurang T nya itu tetap T, ini 2A kita turunin 2A, sini kita 80 tetap 80 plus 20 dicari sama 2, hasilnya ada 10 kurang 5,20 T dengan 2A. Hasil dari 80 tambah 10 dikurang 5,20 yaitu 84, 4,8 kurang T sama dengan 2A. Di sini kelihatan nggak sebenarnya? Kalau di sini nggak cukup, kita pindah ke sini ya. Jadi di sini kita pindah luas juga ya. Karena kita maunya T sama dengan, jadi 2A ini kita pindah luas ke sini. Jadi di sini adalah 4,8. Kalau dipindah luas jadi plus 2A sama dengan T. Jadi ini adalah pasangan kedua. Sekarang kita cari dengan rumus T dengan tali sama dengan T dengan tali. Itu T nya kita masukin pasangan satunya itu 4A plus 40 sama dengan 84,8 tambah 2A. Di sini kita akan mencari nilai yang sama seperti 4A dan 2A. Jadi kita pindah rumus, yaitu ini ke sini, 2A ke sini, 40 ini ke sini. Jadi 4A kalau pindah rumus jadi dikurang atau minus 2A sama dengan 84,8, karena ini plus di sini juga jadi minus 40. Nah, sini udah sama ya. Jadi sini 4A dikurang 2A itu hasilnya 2A sama dengan 4,8 jika dikurangin 40 itu hasilnya 4,8. Nah, di sini 2 ini kita pindahin ke sini. Bentar ya. Jadi sini A sama dengan 44,8 per 2. Jadi 44,8 dibagi 2 yaitu hasilnya 22,4 meter per second.
Mana ya? Eh, habis dari sini, sabar ya, apa ini kelihatan? Sabar. Oke. Habis dari sini, kita akan cari tegangan kali. Tegangan kali itu, sebentar ya. Tegangan kali itu rumusnya T. Kita harus mencari atau kita harus menentukan kita mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Karena di sini yang lebih gampang persamaan 1, jadi kita pakai persamaan 1 itu 4A tambah 40. Di sini kita tetap turunkan 4. Di sini kita ganti A ini dengan nilainya yaitu 22,4 kurang 22,4 tetap kurang plus 40. 4 dikali 22,4 itu 4 kali 22,4 yaitu 89 9,6 tambah 40. Di sini hasilnya adalah 129,6. Jadi di sini hasil soal dari soal nomor 2 segini banyak. Jadi segitu. Habis ini kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke? Mencari jawaban yang A itu rumusnya kita harus cari Y dengan YO plus POY tambah dikali T kurang 1/2 kali G kali T. Nah, di sini kita tinggal masukin aja Y ini 0, terus IOD 8 plus IOY itu nilainya 2,5 T nya itu nggak ada, jadi kita saja kurang 1/2 G nya itu 10, T nya itu T. Di sini 0, 8 plus 2,5. Di sini karena ini kita jadi nggak ada, di sini jadinya ke sini 1/2. Di sini hasil dari 1/2 kali 10 itu dicoret 2 karena 10 itu 5 T pangkat 2. Nah, habis itu selanjutnya kita akan pakai rumus T yaitu min B plus min akar min B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C 2G 2A. Habis itu kita akan masukkan nilai-nilainya saja. Nilai B nya itu kita lupa di sini itu ada nilai A nya itu 5 plus 2 itu nilai A 2,5 itu ada B 8 itu adalah C. Nah, di sini kita masukkan aja yang B itu berarti 2,5 plus minus akar masukkan nilai
B-nya juga lagi minus 2,5 pangkat 2 dikurang 4, dan masukkan nilai A-nya itu 5, nilai C-nya itu adalah 8 per 2. A-nya itu, oh ya, kita di sini 5-nya tuh minus ya, lupa. Di sini juga minus 5. Nah, habis itu di sini kita akan cairkan aja 2,5 ini tambah ini tinggal kita cari ya, minus 2,5 ke oke 2 itu adalah min 6,5 apa ya, 2,5 min 2,5 kedua min 2,5 min 2,5 kat 2 itu salah di sini ya, berarti cuma ini plus ya, jadinya 6,25 dikurang 4 kali minus 5 dikali 8, hasilnya itu minus 160. Di sini 2 dikali minus 5 yaitu minus 10. Nah, dari sini kita turunkan aja lagi 2,5 ini plus minus akarnya ini kita jumlahin ya, 6,25 kurang minus 160. Jadi nilai dari 6,25 dikurang minus 160 yaitu 6,25 per minus 10. Ini minus 2,5 lagi plus minus akar dari 160,25 berapa? Hitung ya, itu 12,89 bisa minus 10. Nah, di sini minus 2,5, ini tetap ini dijadiin plus aja, minusnya dihilangin, 12 terus itu 12,8 9 bagi minusnya juga dikurangin jadi 10 aja di sini. Jadi minus 2,5 ditambah 12,84 sebenarnya 12,84 yaitu 10,34 dibagi 10, yaitu hasilnya adalah 1,534, dan ini adalah hasil dari waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah, berarti meter per second. Nah, ini hasilnya itu 1,034 meter per second. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari B, yaitu jarak mendatar yang dicapai oleh bola. Sini kita akan masukkan rumus X sama dengan V O X kali T. Karena di sini V O X belum diketahui, maka kita cari V O X dulu. V O X sama dengan V O kali cos 30 derajat.
VO-nya itu 5 dikali 1/2/3 coret-coret jadinya 2,5/3, hasilnya itu adalah 4,33 meter per second. Jadi di sini kita akan masukkan nilai VOX itu adalah 4,33, lalu dikali T-nya itu tadi adalah 1,539, hasilnya adalah di sini 6,664 meter. Jadi di sini hasil nilai B-nya yaitu atau jarak meter yang dicapai oleh bola itu 6,664 meter. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, yaitu soalnya adalah dari keadaan diam, sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan percepatan sudut 4 rad per second kuadrat. Titik B berada pada jarak 12 cm dari sumbu putar. Tepat setelah benda berotasi selama 0,3 second, maka titik B mengalami percepatan total sebesar, di sini diketahuinya yaitu adalah WO-nya itu 0 karena dia berada di keadaan diam. Terus A-nya itu adalah percepatan sudut yaitu 4 rad per second kuadrat, dan R-nya itu jaraknya 12 cm, kita ubah jadi 0,12, dan T-nya ini selama 0,3 second. Yang ditanya adalah A total. Kita pertama yaitu mencari W itu rumusnya adalah WO tambah A kali T. WO itu adalah 0 tambah kita A nya itu 4, T nya itu adalah 0,3. Kita jumlahkan dulu ya, 0,0 tambah 4 kali 0,3 kali 0,3, yaitu hasilnya 1,2 rad per second. Selanjutnya kita akan mencari AT. AT rumusnya itu A dikali R, yaitu A nya kita turun lagi yaitu 4, R nya itu nilainya 0,12, kita jumlahkan 4 kali 0,12, hasilnya adalah 0,48 meter per second. Selanjutnya setelah W dan AT sudah ditemukan, kita akan mencari AS-nya. AS-nya itu W kuadrat dikali dengan R. W kuadrat itu berarti hasilnya itu 1,2, berarti sini 1,2 kali 1,2 dikali R-nya itu adalah 0,12, hasilnya adalah dikali 0,12, hasilnya adalah 0,17 meter per second kuadrat. Jadi setelah semuanya sudah dijumlahkan seperti AT dan AS, kita akan mencari A totalnya, yaitu A total sama dengan akar AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Sini kita masukkan nilai AT-nya itu yang sudah diketahui yaitu 0,48,
0,48 kuadrat ditambah nilai AS nya yang sudah diketahui yaitu 0,17 kuadrat. Hasil dari 0,48 kuadrat yaitu 0,23 ditambah dengan 0,17 kuadrat yaitu 0,17 kuadrat yaitu 0,028. Kita hasilkan, kita tambahkan yaitu 0,023 ditambah dengan 0,028. Hasilnya yaitu 0,258. 0,258 ini kita akan jumlahin karena dia akar ya. Akar 0,258 hasilnya itu 0,50 meter per second. Jadi hasil total yang diminta oleh nomor 4 ini adalah 0,50 meter per second. Jadi habis ini kita akan menjelaskan soal nomor 5. Jadi di sini ada nomor 5. Sini saya akan menjelaskannya, yaitu soalnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Jika tekanan pada pipa kecil adalah 10⁴ PA, tentukan tekanan pada pipa besar. Yang diketahui di sini ada P airnya itu 1000 kg per M pangkat 3. Di sini ada diketahuinya pada gambar ada A1, ada V1, H1, A2 dan H2. Di sini tidak ada diketahui yaitu V2. Diketahui A1-nya itu 10 cm, A2-nya itu 5 cm pangkat 2, V1-nya itu 4 meter per second, H1-nya itu 20 cm, tapi karena kita butuhnya meter, jadi kita ubah menjadi meter, yaitu adalah hasilnya 0,2 meter. Sedangkan H2 kita ubah juga 100 cm menjadi meter, yaitu menjadi 1 meter. Di sini ada P2 yaitu 10⁴ PA yang ada di soalnya di sini. Habis itu ada P airnya itu 1000 dan gravitasinya itu 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanya ini P1. Jadi sebelum kita mulai, kita cari V1 V2-nya dulu dengan rumus A1 V1 sama dengan H2 V2. V2 sama dengan A1 per A2 kali V1 sama dengan A1-nya ini kita masukkan yaitu 10, A2-nya itu 5, sedangkan V1-nya itu adalah 4. Jadi hasil dari 10 per 5 kali 4 itu adalah 8 meter per second.
Jadi, setelah semuanya sudah dijumlahkan seperti AT dan AS, kita akan mencari A totalnya, yaitu A total sama dengan akar AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Sini kita masukkan nilai AT-nya itu yang sudah diketahui, yaitu 0,48 kuadrat ditambah nilai AS-nya yang sudah diketahui, yaitu 0,17 kuadrat. Hasil dari 0,48 kuadrat yaitu 0,23 ditambah dengan 0,17 kuadrat yaitu 0,17 kuadrat yaitu 0,028. Kita hasilkan, kita tambahkan yaitu 0,023 ditambah dengan 0,028. Hasilnya yaitu 0,258. 0,258 ini kita akan jumlahin karena dia akar ya. Akar 0,258 hasilnya yaitu 0,50 meter per second. Jadi hasil A total yang diminta oleh nomor 4 ini adalah 0,50 meter per second. Jadi habis ini kita akan menjelaskan soal nomor 5. Jadi di sini ada nomor 5. Sini saya akan menjelaskannya, yaitu soalnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Jika tekanan pada pipa kecil adalah 10⁴ PA, tentukan tekanan pada pipa besar. Yang diketahui di sini ada P airnya itu 1000 kg per M pangkat 3. Di sini ada diketahuinya pada gambar ada A1, ada V1, H1, A2 dan H2. Di sini tidak ada diketahui yaitu V2. Diketahui A1-nya itu 10 cm, A2-nya itu 5 cm pangkat 2, V1-nya itu 4 meter per second, H1-nya itu 20 cm, tapi karena kita butuhnya meter, jadi kita ubah menjadi meter, yaitu adalah hasilnya 0,2 meter. Sedangkan H2 kita ubah juga 100 cm menjadi meter, yaitu menjadi 1 meter. Di sini ada P2 yaitu 10 pangkat 4 PA yang ada di soalnya di sini. Habis itu ada P airnya itu 1000 dan gravitasinya itu 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanya ini P1. Jadi sebelum kita mulai, kita cari V2-nya dulu dengan rumus A1 V1 sama dengan H2 V2. V2 sama dengan A1 per A2 kali V1 sama dengan A1-nya ini kita masukkan yaitu 10, A2-nya itu 5, sedangkan V1-nya itu adalah 4. Jadi hasil dari 10 per 5 kali 4 itu adalah 8 meter per second.